Shalom CLCC Bandung. Senang sekali jika dalam kesempatan ini saya kembali dapat menjumpai saudara semua. Dan berterima kasih tentunya kepada gembala saudara yang memberi saya kesempatan untuk saya melayani saudara lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan dalam kesempatan ini juga saya mendapat informasi dari pihak sekretariat bahwa tema bulan pembahasan atau pengajaran di bulan ini yaitu CLCC membahas tentang kerendahan hati. Nah, saya berharap biarlah pengajaran yang saya sebentar bagikan kepada saudara semua akan melengkapi potongan dari pengajaran-pengajaran yang dibagikan selama demi minggu ke minggu di bulan ini, sehingga pemahaman jemaat CLCC memiliki pemahaman yang utuh, semakin tajam tentang kerendahan hati. Nah, berbicara tentang kerendahan hati, maka kata itu adalah kata yang sangat tidak asing bagi kita. Tapi pernahkah kita menyadari sebenarnya apa sih makna yang terdalam dari kerendahan hati? Nah, untuk memahami makna mendalam dari sebuah kata, maka kenalilah dan fahamilah antonimnya atau lawan katanya. Saya ambil contoh. Lawan kata dari dingin adalah panas. Lawan kata dari kecil adalah besar. Nah, untuk kita bisa memahami tentang kerendahan hati, maka kita perlu mengenali lawan kata dari kerendahan hati, yaitu kesombongan. Nah, kesombongan tentu sangat familiar juga di telinga kita. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kesombongan? Karena saat saudara memahami tentang kesombongan, maka saudara sebenarnya ditolong untuk memahami tentang kerendahan hati. Nah, saudara bisa menemukan dalam Alkitab tentang kesombongan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-18, saya ulang, di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-18, saya akan membacakan bagi saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Jadi sebelum orang hancur, maka orang itu congkak terlebih dahulu. Jadi sebelum orang itu hancur, dia sombong terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan katakan kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati juga berbicara tentang kesombongan, mendahului kejatuhan. Jadi dari ayat ini saja sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kita tentang bahaya dari kesombongan. Di saat saudara memahami bahaya dari kesombongan, mau tidak mau kita akan ditolong betapa pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Jika kesombongan adalah penyebab kehancuran, maka saya mempercayai bahwa kerendahan hati adalah kunci daripada keberhasilan dan kesuksesan. Nah, berbicara tentang kesombongan, pernahkah saudara menyadari bahwa tidak ada hal baik yang kesombongan dapat berikan kepada kita selain dari kehancuran dan sebatas sensasi perasaan lebih? Saya ulang statement ini, tidak ada hal yang baik sebenarnya yang kesombongan itu dapat berikan kepada saudara dan saya selain kehancuran, selain kejatuhan, dan sebatas sensasi perasaan lebih. Di saat kita sombong, kita merasa lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, lebih luar biasa dibanding yang lain. Nah, ingat bahwa sebenarnya kesombongan itu tidak menjanjikan hal yang baik, karena kesombongan itu justru menghancurkan kita. Nah, banyak orang berjuang untuk rendah hati karena apa? Karena digerakkan oleh kesadaran akan daya hancur dari kesombongan. Saya ulang. Banyak orang hari-hari ini sedang berjuang untuk hidup dalam kerendahan hati. Karena apa? Karena mereka digerakkan oleh kesadaran akan daya hancur dari kesombongan. Kita takut sombong karena kita takut jatuh, karena kita takut hancur. Firman Tuhan jelas sudah katakan bahwa kesombongan itu hanya menghancurkan seseorang, hanya menjatuhkan seseorang. Tentu tidak ada yang ingin hancur, tentu tidak ada yang ingin jatuh. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan dan menasihati kita semua bahwa bahaya dari kesombongan. Di saat kita menyadari bahaya kesombongan, di situ kita ditolong tentang betapa pentingnya kerendahan hati. Nah, banyak orang takut sombong. Itu sebabnya berjuang untuk rendah hati. Karena mereka menyadari bahwa kehancuran dari yang diberikan oleh kesombongan kepada kita itu sungguh sangatlah hebat. Nah, yang menjadi masalah, kerendahan hati sebenarnya adalah kerinduan dari semua orang. Saya ulang,
Jika kita bertanya kepada orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang kita jumpai, maukah engkau rendah hati atau rindukah engkau untuk rendah hati? Saya memastikan bahwa jawabannya pasti mereka merindukan untuk rendah hati. Tapi kerendahan hati memang adalah kerinduan semua orang. Tapi mengapa untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah? Kita ingin makin rendah hati, tapi seringkali kita menyadari bahwa ternyata kesombongan itu masalah terbesar dari kita. Kita berjuang untuk rendah hati, tapi kita sadar bahwa ternyata untuk rendah hati itu bukan hal yang mudah. Nah, berbicara tentang kerendahan hati, maka saya mesti berkata kepada saudara bahwa Yesuslah teladan sempurna dari kerendahan hati. Saya ulang, Yesus adalah teladan sempurna dari kerendahan hati. Jadi jika ingin kita bertumbuh dalam kerendahan hati, maka belajarlah pada pribadi yang paling tepat. Dan pribadi yang paling tepat itu adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Coba saudara perhatikan ayat ini. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29, di sini Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Jadi Tuhan itu ingin kita belajar dari dirinya. Tuhan berkata, "Belajarlah padaku." Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan di saat saya membaca ayat ini, saya disadarkan bahwa jika kita ingin semakin hari semakin bertumbuh dalam kerendahan hati, maka belajarlah dari Yesus. Karena Yesus adalah pakar dari kerendahan hati. Nah, mengapa Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati? Ada dua ayat di dalam Alkitab yang saya ingin bacakan bagi saudara tentang dari mana kita bisa melihat bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 19, firman Tuhan katakan, "Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak," yaitu Yesus, "tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak." Saya terkejut dengan kalimat ini. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yesus itu pribadi yang rendah hati. Coba saudara perhatikan ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat hingga 30, firman Tuhan katakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Coba saudara bayangkan, sekali Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Tentu kita ingat dalam Filipi pasal 2 bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya menjadi manusia, dan disitulah dia sebenarnya sedang menjadi teladan bagi saudara dan saya tentang kerendahan hati. Dan dalam kapasitasnya sebagai manusia saat itu, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Tadi saya katakan bahwa Yesus adalah teladan yang sempurna tentang kerendahan hati. Dan dari mana kita bisa melihat kerendahan hati? Dan dari sinilah akhirnya kita punya gambaran apa sebenarnya intisari atau esensi dari kerendahan hati. Nah, setelah saya merenungkan hal ini, saya mencoba mendefinisikan bahwa kerendahan hati adalah saat kita menyadari dan mengakui besarnya peran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulang, saya mencoba mendefinisikan kerendahan hati dalam bahasa yang sederhana. Dan saya menerjemahkan kerendahan hati adalah saat saudara dan saya menyadari, bukan hanya tahu, bedakan antara tahu dan sadar. Saat kita menyadari dan mengakui apa yang kita perlu sadari dan akui, besarnya peran Tuhan dalam hidup kita. Nah, jika kerendahan hati definisinya seperti itu, maka saya mencoba menerjemahkan atau mendefinisikan kesombongan adalah saat kita buta dan melupakan peran Tuhan dalam hidup kita. Kapan kita sombong?
Kita sombong saat kita buta dan melupakan betapa besarnya peran Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jika saudara dan saya ingin makin hari makin rendah hati, maka sadari dan akui betapa besarnya peran Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi masalahnya, seringkali kita lupakan hal ini. Kita tahu bahwa sebenarnya kita perlu bergantung pada Tuhan. Tetapi seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita lupa. Kita merasa diri hebat, kita merasa ini semua karena saya. Dan kita lupa tentang peran Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Saya ulang, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Nah, kalimat selanjutnya ini yang memberkati saya. Sebab ini Tuhan Yesus yang berkata, di luar aku, di dalam terjemahan yang lain, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi kata ini, sebab di luar aku atau tanpa Yesus sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam terjemahan The Passion Translation digunakan kata powerless. Sangat disayangkan, seringkali kesuksesan membuat kita lupa tentang betapa hebatnya peran Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir bahwa oleh karena kita lah, oleh karena kerja keras kita lah, oleh karena kepintaran kita lah, oleh karena ketekunan kita lah, maka kita berhasil. Dan disitulah akhirnya kita membanggakan diri, kita menyombongkan diri, dan kita menganggap remeh yang lain. Dan disitulah sebenarnya kita sedang jatuh dalam kesombongan. Dan sadarkah saudara bahwa kesombongan itu terjadi saat kita buta, saat kita lupa tentang betapa besarnya peran Tuhan. Yesus berkata, tanpa aku sebenarnya kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kebenaran ini menyakitkan. Mungkin kebenaran ini tidak suka kita dengar. Tapi ini adalah kebenaran, sebuah fakta yang harus kita akui dan sadari. Bahwa sebenarnya tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin saudara berkata, saya kurang setuju Pak dengan statement Bapak ini. Tapi saat saya merenungkan hal ini, saya teringat akan satu sosok di dalam Alkitab yang pernah dicatat. Satu tokoh yang terkenal pada zamannya. Dan tokoh itu adalah bukan seorang yang mengenal Tuhan. Dia adalah seorang raja kafir. Dan tentu saudara pernah mendengar seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Dia adalah Raja Babel. Dan saat itu kerajaan Babel adalah negara adik kuasa pada zamannya. Nebukadnezar benar menaklukkan setiap kerajaan yang ada pada zamannya. Di situ dia menjadi suatu negara adik kuasa. Dia begitu sombong karena dia merasa hebat. Tapi jika kita pelajari dalam Daniel pasal 4 ayat 30 sampai ayat 32, kembali di sini kita diajar tentang bahaya dari kesombongan. Dan di saat saudara memahami bahaya kesombongan, saudara jadi menyadari pada saat yang sama betapa pentingnya kerendahan hati. Nah, dalam Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 32, firman Tuhan berkata, berkatalah raja, karena di saat dia sukses, dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi dia di puncak kesuksesannya, Nebukadnezar membanggakan diri, menyombongkan dirinya. Ayat yang ke-31, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan dengan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui, saya tertarik dengan kata ini, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia
dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tentu kita tahu di dalam Daniel pasal 4, Nebukadnezar yang ada di puncak kesuksesan, ketinggian yang sangat luar biasa pada saat itu, dijatuhkan, direndahkan, di mana akhirnya dia kehilangan akalnya dan dia hidup seperti binatang selama 7 masa. Pertanyaan saya, apa yang kita bisa pelajari? Seorang raja kafir, ternyata kesuksesannya itu atas peran Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya Tuhan, kesuksesanmu itu bukan hasil upayamu. Ya, saya setuju betapa pentingnya kita bekerja keras, betapa pentingnya kita rajin, betapa pentingnya kita serius dengan apa yang kita sedang kerjakan. Tapi ingat baik-baik, tanpa berkat Tuhan, semuanya sia-sia. Nah, itu sebabnya saya akan tunjukkan kepada saudara orang yang lebih bekerja keras daripada saudara, tapi masih gagal. Saya bisa tunjukkan kepada saudara juga orang yang lebih pintar dari saudara, tapi ternyata masih gagal. Artinya kita harus mengakui bahwa kalau sampai toh kita berhasil, kalau sampai kita memiliki kelebihan dibanding pribadi-pribadi yang lain, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Pertanyaan saya adalah, seberapa besarkah peran atau andil Tuhan dalam hidup kita? Saya ulang, jika memang semua kesuksesan, keberhasilan, kelebihan itu ternyata karena faktor Tuhan, maka pertanyaannya adalah seberapa besarkah peran atau andil Tuhan dalam hidup kita? Nah, saat saya merenungkan pertanyaan ini, Roh Kudus ingatkan sebuah ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Coba saudara perhatikan ayat yang luar biasa ini. Karena dari ayat ini akhirnya kita disadarkan tentang seberapa besar peran Tuhan dalam hidup kita. Seberapa besar Tuhan, seberapa besar peran Tuhan dalam kesuksesan dan kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan kita. Filipi 2 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pasif, tapi Tuhan yang aktif. Tuhan yang bekerja. Di mana dia bekerja? Dia ternyata bekerja di dalam kita. Tentu kita mempercayai bahwa Roh Kudus itu ada dan hidup dalam diri kita. Dia bukan pribadi yang cuma tinggal untuk menonton kita, tapi pribadi yang aktif bekerja. Firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kata kemauan dan pekerjaan di dalam New Living Translation digunakan kata desire and power. Saat saya merenungkan hal ini, saya menyimpulkan bahwa ternyata Roh Kudus dalam diri saudara dan saya mengerjakan 2 hal. Apakah itu? Yang pertama adalah kerinduan. Yang kedua adalah kemampuan. Saya ulang, 2 kata penting ini. Ternyata Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Dia bekerja di dalam diri kita mengerjakan 2 hal. Apakah itu? Kerinduan dan kemampuan. Pertanyaan saya, sadarkah saudara kalau kebenaran ini sebenarnya menampar kesombongan kita? Bahwa kalau toh kita rindu untuk benar, itu karena Tuhan. Kalau toh kita punya kerinduan untuk berubah, itu karena Tuhan, bukan karena kita sebenarnya. Jadi jangan bangga kalau saudara mengalami perubahan. Karena kerinduan untuk berubah saja itu Tuhan. Bukan hanya kemampuan, kerinduan saja itu Tuhan yang mengerjakan. Apalagi kemampuan. Nah, itu sebabnya kalau sampai kita bisa berubah, kalau sampai kita bisa berbuah, itu benar-benar karena peran Tuhan. Dan saat saudara dan saya menyadari ini, kita akan dicegah dari godaan kesombongan. Jika Tuhan mengerjakan kerinduan dan kemampuan, maka pertanyaannya, apa peran kita? Tentu ada peran kita juga. Peran kita ternyata adalah meresponi kerinduan Tuhan dengan keputusan. Itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa sebenarnya modal kita, yaitu modal saudara dan saya, adalah keputusan untuk meresponi kerinduan yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Saya ulang, saudara. Sebenarnya modal kita adalah keputusan untuk meresponi kerinduan yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi,
Tuhan tidak akan pernah mengerjakan kemampuan dalam diri kita sebelum kita meresponi kerinduannya. Itu sebabnya coba saudara sadari bahwa berapa sering kita mengalami ada kerinduan-kerinduan untuk kita berhenti dari kebiasaan buruk, berhenti dari hal-hal yang sifatnya merusak dan sifatnya melanggar perintah Tuhan. Dan kerinduan-kerinduan itu sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan di saat saudara berkata, Tuhan, aku mau, bukan hanya Engkau yang mau, tapi aku juga mau. Maka percayalah, di saat saudara memutuskan untuk meresponi kerinduan yang Roh Kudus kerjakan, disitulah Tuhan akan mengerjakan hal yang kedua dalam diri kita, yaitu kemampuan. Nah, sampai di sini. Saya ingin untuk kita beralih belajar dari sosok yang lain. Kalau tadi kita belajar dari sosok Nebukadnezar, kita akan belajar dari sosok yang lain, yaitu Rasul Paulus. Nah, berbicara tentang Rasul Paulus, maka pertanyaan saya adalah siapa yang tidak mengagumi kehebatan Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang rasul yang mumpuni, rasul yang istimewa. Dia adalah rasul yang di atas rata-rata. Mengapa? Karena setengah lebih dari perjanjian baru ditulis oleh pewahyuan yang dia tangkap dari Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa dia memiliki jasa yang sangat besar terhadap perluasan kerajaan Allah pada zamannya. Orang ini adalah orang yang sangat radikal, orang yang benar-benar selfless, orang yang sangat istimewa yang kita bisa teladani juga selain sosok Yesus tentunya. Nah, ketika kita mengagumi Rasul Paulus, maka pertanyaannya adalah, pernahkah saudara mencari tahu apa rahasia kelebihan-kelebihan dan kehebatan-kehebatan Rasul Paulus? Ternyata Rasul Paulus adalah seorang yang rendah hati. Mengapa saya katakan rendah hati? Ingat, seorang yang rendah hati adalah seorang yang menyadari dan mengakui peran Tuhan dalam kehidupannya. Nah, dari mana saya bisa mengetahui hal ini? Dari 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya ulang, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai ke-6, firman Tuhan berkata, ini Paulus berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Wow, saya diberkati dengan ayat ini. Dia sadar kalau toh dia bisa memberitakan Injil, dia benar-benar memuridkan bangsa-bangsa pada zamannya. Ingat, itu sepertinya pekerjaannya, tapi dia sadar itu adalah pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Orang-orang pada zamannya melihat itu adalah pekerjaannya, tapi dia sadar bahwa sebenarnya Tuhanlah yang mengerjakan di dalam dirinya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup. Coba saudara renungkan. Sadarkah kita bahwa kasih karunia adalah solusi Tuhan bagi kesombongan manusia? Saya ulang. Sadarkah saudara bahwa kasih karunia adalah solusi Tuhan untuk kesombongan manusia? Mengapa saya katakan demikian? Karena semakin saudara memahami tentang kasih karunia, maka semakin saudara mengagumi Tuhan dalam dirimu. Dan semakin saudara mengagumi Tuhan, semakin saudara memahami kasih karunia, maka bagaimana mungkin kita bisa membanggakan diri dan menyombongkan diri? Dan sadarkah kita bahwa kasih karunia juga adalah rahasia kelebihan dan keberhasilan kita? Ingatlah saudara, kasih karunia membuat orang kagum terhadap kita. Saya ulang, kasih karunia akan membuat orang kagum terhadap kita. Tapi hal itu justru membuat kita semakin kagum terhadap Tuhan yang mengerjakannya dalam diri kita. Orang-orang yang melihat sepak terjang kita, mereka akan mengagumi kita, melihat kehebatan kita, keluar biasaan kita. Tetapi sadarkah kita bahwa jika kita menyadari pelajaran ini, ketika orang kagum terhadap kita, justru itu membuat kita semakin kagum terhadap Tuhan. Orang tidak tahu rahasianya. Rahasianya bukan karena kita hebat. Rahasianya karena Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam diri kita. Ketika kita sadar betapa besarnya peran Tuhan. Ingat tadi Yesus berkata, di luar aku, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, saat orang memuji kita, saat orang memberi apresiasi terhadap kita, jangan pernah lupa diri
bahwa semuanya karena Tuhan yang mengerjakannya dalam diri kita. Dan di saat kita hidup dalam kesadaran ini, maka kita akan ditolong dari kesombongan. Dan berbicara tentang kesombongan, saudara, pernahkah saudara menyadari bahwa kesombongan itu tanda masih adanya kehidupan? Saya ulang. Pernahkah saudara menyadari bahwa kesombongan itu sebenarnya adalah tanda masih adanya kehidupan? Mengapa saya katakan kesombongan itu adalah tanda masih adanya kehidupan? Karena selama kita masih hidup dalam daging, maka kita akan terus bergumul dengan kesombongan. Kita akan terus digoda oleh kesombongan. Ingat, kasih karunialah yang mengangkat kita. Dan saat kita diangkat oleh Tuhan, orang-orang akan mengagumi kita. Orang-orang akan melihat kehebatan kita. Tapi saat kita yang mengalaminya, kita sadar betul bahwa sebenarnya itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Nah, jika kesombongan adalah tanda masih adanya kehidupan, di mana lewat kesempatan ini saya akan mengingatkan saudara bahwa selama kita hidup, kita akan terus berjumpa dengan godaan kesombongan. Maka apa solusinya? Solusi yang saya tawarkan adalah teruslah renungkan peran kasih karunia. Saya ulang, apa yang menolong kita untuk kita tidak terjerat dalam bahaya kesombongan? Teruslah renungkan tentang peran kasih karunia. Dan ingatkan diri kita yang sebenarnya pelupa, karena kesombongan akan selalu menggoda kita. Saya ulang, apa solusi dari bahaya kesombongan? Teruslah renungkan peran kasih karunia. Dan ingatkan diri kita yang pelupa. Mengapa saya katakan ini? Karena kesombongan akan selalu menggoda kita dari hari ke hari. Hari ini mungkin saudara bisa lolos dari godaan kesombongan. Tapi bukan berarti besok saudara pun dapat lolos. Kita harus terus merenungkan peran kasih karunia. Ingatkan diri kita yang pelupa. Ada saatnya ketika orang memberikan pujian, saya hampir lupa diri, menikmati nikmatnya dipuji orang. Tapi disitulah Roh Kudus sadarkan saya bahwa semua itu terjadi karena kasih karunia. Hari ini Tuhan sangat ingin mengangkatmu. Tuhan sangat ingin mengubahmu. Tapi ingat, ketika orang melihat dan mengagumi perubahan kehidupanmu, seharusnya itu membuat engkau semakin mengagumi Tuhan yang mengerjakannya dalam dirimu. Sisi saya berdoa biar pengajaran ini akan melengkapi kita, sehingga kita menjadi jemaat yang hidup dalam kerendahan hati. Dan saya mempercayai bahwa di saat saudara hidup dalam kerendahan hati, saudara akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, di mana Tuhan akan mempercayakan banyak hal yang luar biasa dalam diri kita. Dan ingat, di saat semua itu kita alami, jangan pernah lupa diri, jangan curi kemuliaan Tuhan, karena semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di saat saudara sadar betapa besarnya peran Tuhan dalam hidupmu, maka sebenarnya kita akan diselamatkan dari godaan kesombongan. Mari teruslah renungkan tentang kasih karunia Tuhan. Ingatkan diri kita yang pelupa tentang betapa hebatnya peran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya ajak untuk kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena dalam kesempatan ini kami boleh belajar tentang kerendahan hati. Kami belajar betapa pentingnya kerendahan hati, karena kami juga belajar dalam kesempatan ini tentang betapa berbahayanya kesombongan. Itu sebabnya ampuni kami kalau tanpa sadar kami menikmati pujian-pujian orang. Kami lupa diri bahwa sebenarnya kalau toh kami bisa berhasil, kalau toh kami bisa punya kelebihan dari yang lain, itu bukan karena kami hebat, tapi itu karena Tuhan yang hebat. Itu sebabnya tolong kami, Roh Kudus, insyafkan kami, jadikan mata hati kami terang, supaya kami jadi sadar betapa besarnya peran Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau mengerjakan di dalam diri kami kerinduan dan kemampuan. Dan kami ingin berjanji, setiap kali Engkau mengerjakan kerinduan, kami akan merespon dengan keputusan untuk berkata ya terhadap kerinduan Tuhan. Karena kami percaya di saat kami meresponi kerinduan Tuhan, maka disitulah kami akan mengalami kemampuan Tuhan dalam diri kami. Biarlah setiap hidup kami menjadi saksi-Mu Tuhan, di mana ketika dunia melihat kami, mereka akan melihat betapa hebatnya Tuhan
yang bekerja dalam diri kami. Terima kasih. Itu sebabnya meteraikan firman-Mu, wahyukan kebenaran ini, sehingga kebenaran ini boleh memerdekakan kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.